Walhamdulillah bi ni'matis sihha wal waqt. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, kajian rutin Sabtu subuh Masjid Ar-Rahman ingkang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat waktu. Karena sehat itu bisa dibeli dengan obat. Kemudian waktu itu tidak bisa kita beli. Kalau kita sudah beranjak pada umur yang kesekian, kita tidak bisa flashback ke belakang. Kalau kita sudah umur 50, pengen 17 lagi, tidak bisa. Kalaupun bisa, skincare hanya membantu untuk mengawetkan. Kalau sudah terbujur kaku, diawetkan, dikremasi, di formalin Pak, itu awet. Baik, tadinya saya akan meneruskan fikih muamalah yang bulan lalu, tapi kemudian kok nampaknya urgent sekali. Di masyarakat kita ini banyak yang tidak paham tentang kaifiyat tajhiz atau kaifiyat ghusl mayyit, takfin dan lain sebagainya. Karena pangapunten, saya 3 kali berturut-turut dalam 1 bulan ini, baik saat itu ada yang wafat di Pandaan, kemudian di dekat rumah saya sendiri, yang terakhir itu di Balongdowo sini Pak. Balongdowo itu masuk Candi Tangerang. Itu tentang ghusl mayyit ini banyak sekali yang pangapunten masih belum paham, khususnya kita yang tidak pernah memandikan mayit. Akhirnya kemarin saat di Pandaan itu di Masjid Al-Falah Jalan Juanda itu praktek memandikan mayit. Dan para jamaah semangat, yang dimandikan sama yang dikafani aja relawannya beda. Biasanya takut untuk dikafani, saya Ustaz yang jadi mayatnya. Alhamdulillah. Baik, kewajiban muslim dengan muslim, sesama muslim itu dalam kitab jenazah itu ada 4 paling tidak. Ini saya harus hati-hati kalau pakai clip-on ya. Kenapa kemarin direkam juga Pak di Masjid Ukhuwah Islamiyah Sekardangan, pas saya lagi flu dan batuk. Akhirnya di YouTube itu kedengeran lagi gitu. Terekam itu di YouTube. Lagi ngisep. Baik. Yang pertama adalah ghusl mayyit, memandikan mayat. Yang kedua, takfinul mayyit, mengkafani mayat. Yang ketiga, sholatu 'alal mayyit, mensolati mayat. Yang keempat adalah menguburkan atau memakamkan. Ini banyak sekali praktek yang masih salah kaprah, tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Yang pertama, kaifiyatul ghusl mayyit. Idza aradtum ghusl mayyit fabda' bima yamin wa mawadi'il wudu'. Step pertama ini saja pangapunten sering dilewati oleh Pak Mudin kan di desa dan kematian gelap.
Step pertama aja banyak yang dilewati. Apabila engkau hendak memandikan mayat, maka mulailah dari anggota badan kanannya, terutama anggota wudhu. Mengacu pada surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jadi anggota itulah pertama, terutama yang sebelah kanan itu yang didahulukan dibasuh. Step ini saja banyak yang dilewati, Pak. Saya 3 kali berturut-turut dalam 1 bulan ini, kemudian ada yang membantu, kemudian memandikan juga. Pak Mudin ini pengakutan langsung digambil biar langsung dikosoi, sek disampui sunti padahal ada kaifiatnya. Kalau jenengan pakai gayung, maka basuh dulu atau siram dulu anggota wudhu yang sebelah kanan. Ustaz, wudhu itu kan berkumur dan menghirup lewat hidung, Ustaz. Apa digogol itu di mulut atau di hidung? Ya udah, cukup mulai dari wajah turun ke tangan, terus ke kaki. Step pertama, baru yang sebelah kiri. Itu banyak dilewati. Kemudian itu bilasan pertama, gitu. Yang kedua yang sering dilewati itu adalah memijat perut mayat agar mengeluarkan kotoran. Nah, itu mayat kemudian didudukkan setengah badan, baru perutnya kita tekan. Seringkali terjadi kalau mayat yang kurus-kurus, Pak, tidak keluar, Pak. Tapi kalau yang gemuk-gemuk kayak saya ini, atau yang buncit-buncit, biasanya ditekan itu keluar cairan, keluar kotoran, baik dari lubang belakang maupun lubang depan. Faktanya itu kalau kemudian tidak dilakukan teknis, itu bukan kaifiat ya, tapi teknis medikal. Kalau tidak dilakukan, itu ketika dikafani rembes, Pak. Yang terjadi tidak mengganti kain kafan karena hanya sedia itu saja, terus pokoknya disumpel aja. Itu yang terjadi. Kalau kemudian tidak kita bersihkan total, maka pengakutan perut ini mengalami pembusukan lebih cepat. Apalagi kalau di masyarakat kita belum paham kepentingan mayat segera dikuburkan, itu nunggu anak-anaknya datang dulu, nunggu anak-anaknya datang dulu, akhirnya kurang dari 12 jam itu sudah bau tidak sedap. Itu yang pengakutan sering tidak diperhatikan dalam kaifiat memandikan dan mengkafan. Saya lanjutkan. Waksiluhu mitran salasan aw khamsan aw aksar min dzalik. Dan mandikanlah mayat itu dengan bilangan gasal atau ganjil. Salasan aw khamsan aw aksar min dzalik. Minimal 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu. Kalau diperlukan lebih dari 5 kali. Karena apa? Karena ya harus betul-betul bersih kondisi mayat itu. Ustaz, kalau sekali cukup apa sekali cukup? Tidak, minimal 3 kali. Dan mayat yang dimandikan itu ada mayat yang tidak boleh dimandikan.
yakni mayit yang meninggal dalam kondisi berikhram. Kalau dulu di zaman Rasul ketika perang, syahid di medan perang, seperti paman Rasul Hamzah itu, ya sudah langsung dikebumikan pakai pakaian yang dikenakan. Ketika berikhram, wafat ketika tawaf atau sa'i atau wukuf, kemudian wafat, yang pakaian itu yang kemudian ikhramnya yang kemudian dijadikan kafan, dikebumikan dalam keadaan berikhram dan tidak boleh dimandikan. Karena orang yang meninggal dalam kondisi berikhram itu jauh lebih harum daripada parfum terharum di dunia. Prakteknya di Masjidil Haram saya sering melihat perbedaan. Kan biasanya kalau habis maghrib atau habis isya kan ada sholat jenazah itu, kalau pas haji itu atau umroh atau Ramadan. Kalau yang meninggal dalam kondisi berikhram itu wajahnya tidak ditutup, Pak, dibuka, ya tetap dibungkus kafan tapi dibuka, dalamnya ya dari ikhram tidak dilepaskan. Kalau yang kemudian meninggal atau wafat bukan karena berikhram itu biasanya ditutup total. Nah, itu nanti kaitannya kita membahas tentang takfin, cara mengkafani mayit, dan hubungan tentang pengapunten tahayyul dan khurafat yang beredar di masyarakat kita. Kalau tali pocongnya nggak dibuka nanti penasaran, jadi pocong dan sebagainya. Nah, itu tidak ada. Nanti kita bahas. Baik. Bima'il wasidr waj'alhu fi ghaslatil akhirah kafura. Kemudian kita membasuhnya atau memandikannya bima'in dengan air yang tohar yang suci, mensucikan. Wasidr, sidr itu daun bidara. Waj'alhu fi ghaslatil akhirah kafura. Dan pada balasan terakhir kita campur dengan kafur. Kafur itu kapur bagus. Kok sampai sebegitunya sih? Apa betul dulu zaman Rasul itu ada daun bidara? Oh iya, di Madinah dan Makkah itu daun bidara cukul kan? Atau kapur baru itu ada waktu itu? Tidak ada. Islam di era Rasul pada zaman jahili untuk memakamkan mayit itu tidak seperti Islam. Ya harus digeletak di padang pasir atau paling dibakar. Itu pun kalau kondisi finansial keluarga mayit ini kaya raya. Islam begitu datang menghormati mayit sesama muslim ini kemudian dengan perlakuan luar biasa. Dalam bidara dan kapur bagus itu era itu adalah barang impor, Pak. Dari mana datangnya mereka ini? Kapur bagus ini dan dalam bidara dibawa oleh orang-orang Gujarat dari India. Pulaannya di mana? Ya pulaannya di Nusantara ini. Walaupun terjadi sebelum zaman Rasul di era Fir'aun, salah satu mumifikasi itu pakai bahan yang disebut cengkeh dan kapur barus. Dari mana datangnya cengkeh dan kapur barus? Ya dari bumi Nusantara. Maka di era itu betul-betul nenek moyang kita ini seorang pelaut. Jadi datang sampai ke negeri Mesir, rempah-rempah itu. Jadi memang luar biasa kemajuan bumi Nusantara pada era itu. Nah, di era Rasul si mayit ini dihormati sedemikian rupa. Bahkan
dihormati dengan dimandikan dengan daun bidara, bahkan dipakai kapur barus. Itu luar biasa. Berbeda dengan orang-orang jahili yang saat itu betul-betul tidak menghormati mayit. Islam datang dengan penghormatan dan penghargaan luar biasa kepada si mayit yang sesama muslim. Makanya pada saat itu, ini kok orang muslim ini nek mati kok dimuliakan luar biasa seperti itu. Bahkan dikafani dengan kain putih. Terhormat betul jasad atau jenazah seorang muslim. Itu dakwahnya akhirnya membuat luar biasa kagum orang-orang non-muslim pada era itu. Nah, selanjutnya fungsi daun bidara maupun kafur barus ini adalah sebagai pewangian. Jadi tidak harus daun bidara maupun harus ada kafur barus. Kalau sudah ada wangian selesai. Dan ini kalau kita praktek di Pandaan kemarin itu saat saya takziah, kemudian sempat melihat dan menyaksikan orang yang dimandikan, Pak Mudin ini gagal paha. Wafatnya saat persis pasca Idul Adha. Si mayit ini sempat ikut sholat Id, pulang dari Idul Adha sholat Id. Ya ngobrol sama anak cucunya ngumpul semuanya. Kemudian ngeleset geger dulu terus wafat. Karena persis saat sholat Id kan toko-toko masih tutup Pak. Toko kembang buka, itu naik Jumat lagi. Maka kemudian Pak Mudin ini, kalau daun bidara tidak ada, Pak Mudin, ya wis, jupukno daun kelor karepe omahe. Jadi tong untuk air itu Pak dicampur daun kelor sebagai syarat pengganti daun bidara. Rasanya batin tapi Pak ya, tapi saya nggak sempat mengutarakan. Wah, ini diirisi brambang, dikai kunci, sewedeg nggih. Kayak punya titik. Jangan kelor, Bu. Itu. Karena daun bidara ini fungsinya untuk wangian. Sekarang di era modern sudah ada sabun, sudah ada sampo, cukup. Maklum di era Rasul belum ada Pantene, belum ada Rejoice, belum ada Biore, belum ada. Nah sekarang sudah ada, ya cukup pakai itu. Fungsinya untuk wangian, tidak usah ada daun-daun. Sekalipun tidak ada larangan memang, misalkan daun bidara diganti kembang 7 rupa begitu ya. Dimandikan begitu, ya memang tidak ada larangan, tapi fungsinya apa? Fungsinya untuk wangian. Sudah ada sabun dan sampo, cukup. Nah ini pangapunten, ini pemahaman yang tidak komprehensif, akhirnya gagal paham. Kemudian kalau kapur barus itu biasanya ada kapur barus diremukkan gitu ya. Prakteknya di bilasan terakhir dicampur di gayung kemudian dibilaskan. Tanpa itu juga tidak apa-apa. Dengan itu juga ya baik-baik saja. Baik. Kemudian ausai'an minhu, atau yang semisal dengannya. Artinya semisal dengan kapur barus atau daun bidara. Wa tufiru sa'ral mar'ah salasata qurun, dan gelunglah 3 gelungan bagi mayit perempuan. Artinya apa? Digelung itu kalau rambutnya panjang
agar memudahkan memandikan ini tadi. Prakteknya pangapunten kan sekarang banyak juga yang lelaki tapi rambutnya panjang. Nah, itu juga untuk memudahkan membersihkan itu digelung. Baik. Summa jaffuhu binahwin min syafah au nahwihima. Kemudian keringkanlah dengan handuk atau yang semisalnya. Ya, dikeringkan dengan handuk atau semisalnya. Kain yang yang lumrah untuk membersihkan lawan. Jangan pakai gombal mukio. Ya wis kain untuk mengeringkan. Nah, ini yang tidak banyak dipahami dan seakan tabu di masyarakat kita ini. Ini poin yang ini. Wal yaghsilur rajulu rajula wa li ahadi zawjaini ay yaghsilal akhar. Dan kemudian mayat laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Lumrah ya. Mayat perempuan dimandikan perempuan. Wa li ahadi zawjaini ay yaghsilal akhar. Nah, ini kesunahannya justru. Kesunahannya disunahkan itu yang memandikan adalah suami atau istri. Kalau suami yang meninggal, istri yang memandikan. Kalau istri meninggal, suami yang memandikan. Ini yang pangapunten tidak difahami orang banyak. Akhirnya yang terjadi, mayit atau jenazah tidak bersih, tidak tuntas dibersihkan, dimandikan. Biasanya kalau suaminya yang wafat, istri itu ya wis tangisan tok Pak, wis gak tega nyekel jenazahnya bojone. Nah, ini kemudian ada manfaatnya juga ini, dengan bisa merenungkan dan bisa ditiru. Di Wonokromo kemarin itu ada salah satu ustadz, istrinya empat. Yang istri termuda nangis tok sungguh-sungguh. Istri 1, 2, 3 karena nikah lebih lama dengan si ustadz ini, akhirnya dimandikan bareng, dikeroyok. Ya cepat bersih. Terus kakak mudin-mudinan wis. Jadi jenengan kalau masih satu bisa ini direnungkan kembali. Guyon itu begitu. Kenapa kok begitu? Apa sih manfaatnya? Bapak jenengan bisa lihat prakteknya. Kalau di rumah sakit mungkin bisa ditangani secara profesional. Tapi kalau di desa-desa, mudin-mudin itu oknum ya, bukan seluruh mudin. Oknum yang memandikan orang jenazah itu pangapunten. Ketika sampai pada area yang pribadi, saya sebut alat vital ya, itu seringkali tidak dibersihkan. Pangapunten. Seringkali tidak dibersihkan. Meskipun sesama laki-laki atau sesama perempuan. Sekalipun anak laki-laki memandikan ayahnya atau anak perempuan memandikan ibunya, pada area yang paling vital, area paling pribadi seringkali tidak dibersihkan. Saya sering kali menyaksikan. Tutup penambah handuk, ditutupi pakai handuk kecil. Terus cuman cukup dibasahi, disiram. Ayo coba apa dibobrot itu konokan itu. Kan tidak bersih, ya tidak. Apalagi kalau tidak paham kaifiatnya, sudah tidak ditekan perutnya, kemudian tidak dibersihkan area pangapunten, lubang depan dan lubang belakang itu dengan sempurna. Tapi kalau suami atau istri kan mampu membersihkan sampai area situ. Saat hidup aja di kudang-kudang, wafat pun juga di gudang juga.
ketika wafat juga dibersihkan dengan sempurna. Itu salah satu manfaat atau fadilahnya kalau suami memandikan istri atau istri memandikan suami, sekalipun dengan bantuan. Baik, itu manfaatnya. Loh Ustaz, kalau anak bagaimana Ustaz? Anak perempuan memandikan ayahnya tidak boleh. Anak laki-laki memandikan ibunya tidak boleh. Yang boleh cross gender atau yang boleh lawan jenis hanya suami terhadap istri atau istri terhadap suami. Seringkali kalau suami yang wafat, istrinya tangisan itu, waduh, nggak tega kan gitu. Untuk merumat suaminya nggak tega, itu nggak mungkin. Itu yang tabu di masyarakat kita. Tapi kalau istrinya yang wafat, sing lanang sudah sibuk golek rondo liyane. Nah, loh, apa iya Ustaz, banyak itu praktek seperti itu. Nah, istri kan ada masa iddah. Kalau suami kan enggak. Besok nikah lagi langsung yo. Boleh-boleh saja. Nah, baik. Waktu aibah, dan tutupilah apabila ada aib pada si mayit. Inilah yang kemudian pengakuan lisan ini, lidah ini memang tidak bertulang, Pak. Kadang-kadang entah itu yang bocor dari mudinnya, orang yang memandikan, atau orang yang membantu untuk memandikan, atau orang yang kebetulan melihat aib si mayit. Kan pasti ada aja kalau misalkan wafatnya karena liver kronis atau diabetes kronis, itu kan ada luka-luka di tubuh, atau mungkin wafatnya karena kanker. Itu rata-rata kalau wafat karena kanker itu kemudian pengabutan di area sini atau di area sekitar yang kena ada kankernya itu ada serabut-serabut kayak putih-putih gitu. Ya sudah, itu tidak perlu diceritakan. Itu akhirnya jadi ghibah dan namimah itu. Itu sering sekali begitu. Nah, ini perlu diperhatikan. Baik, sebelum saya lanjut sedikit tentang mengkafani, ada pertanyaan tentang memandikan mayat, monggo. Oh, mengkafani. Ya nanti dulu ini. Ada tentang memandikan, monggo. Baik. Ustaz, apakah ada bacaan khusus dalam memandikan mayat begitu? Baik. Syaratnya hanya mukhlishan niyataka lillah. Mukhlishan niyataka lillah itu artinya ikhlas karena Allah. Tidak ada bacaan niat khusus. Ustaz, kalau memandikan laki-laki bagaimana kalau kemudian perempuan? Kalau laki-laki kan laki-laki jasadnya, kalau perempuan ya mayatnya perempuan. Tidak ada niat. Cukup Bismillahirrahmanirrahim cukup. Nah, ini Bang Abu, ini di Balong Dowo kemarin itu sampai akhirnya nunggu Pak Mudinnya, saking tidak ada yang merasa pantas untuk memandikan. Hanya salah satu orang ngomong, enggak sembarangan memandikan mayat, itu ada doa-doanya dan lain sebagainya. Itu biasanya itu pengakuan indikasinya posisi mudin tidak mau digeser. Seakan-akan ada doa khusus yang sulit dihafalkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim cukup. Yang penting tahu kaifiatnya apa dulu yang dibersihkan, terus apa lagi. Begitu. Baik. Ada lagi ibu-ibu? Nggih. Nggih, baik. Tetap harus melalui kaifiat tadi. Kalaupun ada luka, ya itu nanti fungsinya kapas untuk
menutup saat mengkafani. Baik. Kalau sama diberikan ya, saya membacakan Yasin itu apa ada? Tidak ada. Wonten Pak. Kesuwen selak katukan mayit Pak. Lah Yasin berapa ayat Pak? Selak katukan mayit. Ada lagi? Cukup? Saya lanjutkan mengkafani ini. Baik. Oh iya, sebelum jenengan tanyakan lagi, saya jawab dulu. Ustaz, itu kalau mayit sempurna Ustaz, kalau mayit korban kecelakaan, korban pembunuhan, mutilasi, itu misalkan syarat mayit bisa dimandikan ya kondisinya sempurna, normal. Nah kalau kecelakaan misalkan tabrakan kereta api, wis gak karuan isinya weteng misalnya, ya tidak bisa sudah. Yang kemudian dilakukan bukan lagi kaifiyat memandikan, hanya cukup membersihkan, kemudian dikafani. Baik. Dan yang dimandikan dan dikafani ya sesama muslim. Jangan kemudian onok tonggone wong Nasrani jenengan dusi, ya biar ala Nasrani. Baik. Takfinul mayyit. Wa kafinul mayyita kafanan hasanan. Dan kafanilah mayit itu dengan kain yang baik. Fisyabil bid, dengan kain warna putih. Memang ada perintahnya, kenapa kok mengkafani itu tidak dengan kain batik misalnya. Ya, kain warna putih. Jelas ya perintahnya. Satiran li jami'il badan, sampai menutup sempurna seluruh badannya, seluruh tubuhnya. Jadi ini kasusnya saat ini kan di toko-toko itu sudah ada yang jual kain kafan praktis itu. Sudah dilipat satu paket dengan ininya. Begitu dikafankan gak cukup Pak. Itu seringkali terjadi nih. Ditelapuk lo betul cukup. Maka keharusan, kewajibannya adalah harus menutup secara sempurna. Ustaz, adanya cuma kain kafan itu Ustaz. Ya. Kemudian apa kain kafannya dijahit dulu? Nek jahitan disambung hitungannya satu kain atau dua kain. Itu ada saja yang menanyakan jamaah seperti itu. Artinya apa? Harus menutup sempurna. Kalau misalkan tidak tertutup ya lapisi atasnya kemudian telakuk begini Pak. Nah, baik itu soal kain kafan. Kalau tidak cukup ya cari kain kafan yang cukup, yang lebih lebar. Baik. Kemudian wa idza ajmartumuhu fa ajmiruhu salasan. Dan apabila engkau menutupnya, tutuplah 3 kain, minimal 3 lapis. Kalau yang laki minimal 3 lapis. Kalau perempuan minimal 5 lapis. Oke, baik. Wa hamitu ila mayyitil muhrimah wala mukhammiru ra'sahu wala tuhannituhu wala tamassuhu bitibin. Kemudian lulurlah ia dengan bau-bauan yang harum. Itulah kemudian pada prakteknya habis dikafani terus disemprot pakai parfum. Ada pertanyaan, Ustaz, apakah parfum yang beralkohol boleh? Harus parfum yang tidak non alkohol. Kemarin kan kita sudah pernah bahas di awal-awal itu ya tentang khamr itu. Ya maka kemudian apakah menjadi haram parfum yang beralkohol? Gampangannya begini, akan dalilnya yang secara jelas itu kan
hurimat alaikum. Nah itu kan darah daging babi, hewan yang disembelih tidak dengan nama Allah, kemudian bangkai. Nah terus khamr ini yang bagaimana? Khamr menurut sifatnya atau khamr menurut zatnya? Kalau kemudian khamr menurut sifatnya khamr ini memabukkan adalah menghilangkan kesadaran. Bagaimana dengan psikotropika, narkotika yang juga menghilangkan kesadaran? Apakah juga haram? Haram. Kalau kemudian obat bius, ribun Pak, kan juga dari psikotropika itu, obat bius, baik itu yang disuntikkan atau yang lewat mulut. Dalam dunia kedokteran disebut anestesi. Orang mau dioperasi dibius artinya dihilangkan kesadaran. Apa dengan bisa menyimpulkan bahwa obat anestesi menjadi haram karena menghilangkan kesadaran? Ya tentu tidak. Bahkan ada kaidah usul fiqh, salbul khamri litadari ibahah. Jadi pemanfaatan khamr untuk pengobatan itu mubah, boleh. Dan yang tidak boleh pengapunten, ibu-ibu sesar nggak pakai obat bius tanpa anestesi, dibelek seret, ditokno set, dibetok mati Pak. Nah itu begitu. Terus kemudian pengapunten yang lebih lucu lagi, parfum beralkohol dinyatakan haram, tapi kok kita doyan tape sama legen Pak. Tape kan hasil fermentasi. Ada kadar alkoholnya? Ada. Legen kan juga kelewat sehari sudah terfermentasi. Apa meneng legen sing tercep enak itu mah. Nah, itu bagaimana? Artinya apa? Kita lihat dulu fungsinya, posisinya seperti apa. Sekalipun itu beralkohol, tapi kalau parfum ya tidak apa-apa. Baik, saya lanjutkan. Ini fungsinya juga untuk wewangian. Nah, kecuali bagi mayat yang sedang berikhram, maka janganlah engkau tudungi kepalanya, jangan engkau lulur badannya, dan jangan pula engkau kenakan harum-haruman. Ya sudah, apa adanya wafat pada saat itu, yang begitu di makamkan. Wa kafinu rajulun salasatal aswaq, dan kafanilah laki-laki dengan 3 lapis. Wal mar'ata bil khiqa summa dir'i summa al-khimari summa al-milhafa summa as-saw. Sedangkan perempuan itu dengan 1 al-khiqa, kain basahan, ad-dir'i itu baju kurung, kemudian khimari itu kemudian kain serupung, terus kerudung, baru kemudian penutup akhir minimal 5 lapis. Wala tughalu fil kafan, dan janganlah berlebih-lebihan dalam mengkafani. Misal Masjid Ar-Rahman itu menyediakan 1 gelondong kain kafan pulaan di Pasar Bom, Surabaya. Nah, begitu ada yang wafat, wis belebetno sak gelondong kabeh. Ya jangan Pak, secukupnya saja. Dengan belebetno sak gelondong, begitu dilebokno teng liang lahat, gak cukup Pak. Oh cuma 1 kali 2. Ya nek liang lahat koyo gazebo 3 kali 3. 2 kali 3. Oh ini 1 kali 2. Baik. Itu tadi tentang beberapa tentang mengkafani. Terus kemudian yang perlu diperhatikan saat mengkafani, Ustaz, ada pertanyaan biasanya. Ustaz,
Apakah tali pocongnya itu harus 3? Enggak. Saya kalau mengkafani malah bukan 3, yang proper itu 7. 1 untuk kuncir di atas, 2 untuk di bagian sini, 3 untuk sini, kemudian 4 untuk yang bawah, 5 untuk dengkul, 5, 6 untuk pergelangan, 7 untuk kuncir yang di bawah pergelangan. Yang proper malah 7. Enggak ada hitungannya kalau talinya harus berapa jumlahnya. Oh, terus kemudian Ustaz, kalau memasukkan ke dalam makam itu kemudian apakah harus dibuka talinya? Nanti kalau tidak dibuka bagaimana? Tidak, ya itu uruf saja. Uruf itu ada, istiadat saja. Ustaz kemudian ditempelkan ke mukanya ke tanah dan lain sebagainya, itu juga uruf. Yang wajib itu dihadapkan ke kiblat. Jadi posisi, ya baik posisi memandikan atau posisi ketika memakamkan, agar wajahnya menghadap ke kiblat, itu kepalanya di sebelah utara, kakinya di sebelah selatan, baru agak miring begini menghadap ke kiblat. Itu kalau bagi kita yang hidup di Indonesia, kiblatnya ke barat. Tapi kalau kita hidup di Eropa sana, di Rusia, ya udah, wong semajangnya gak ngadep ngulon. Saat di Rusia ngadep kemana? Ngetan. Lah kita kalau kemudian sembahyangnya ngadep ngetan, yo ngadep New York sana, Pak, Gedung Putih. Bukan ke kiblat. Terus kemudian yang perlu lagi diperhatikan ketika memakamkan, itu ada kemudian hadis saat saat salah satu anak Rasul itu wafat, perempuan, itu kemudian ditanya para sahabat oleh Rasul, siapa yang kemudian semalam tidak berhubungan dengan istrinya, artinya sekalipun sudah mandi janabah. Waktu itu yang jawab salah satu sahabat, siapa itu namanya saya lupa, itu yang kemudian diserukan oleh Rasul untuk masuk ke liang lahat sing nampani mayit ini tadi. Kemudian ketika nampani mayit itu kemudian ada kaifiatnya, Bismillahirrahmanirrahim, Rasulillah, ucapannya begitu, Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kemudian perbedaan pendapatnya, apakah tidak bolehnya orang yang habis junub malamnya dengan istrinya itu, apa karena ketika nampani mayat perempuan maka tidak boleh, atau karena memang harus orang yang tidak junub pada waktu malamnya sekali, artinya tidak peduli itu mayitnya laki-laki atau perempuan. Perbedaan pendapatnya pada itu. Nah, sampai sekarang itu banyak sekali kajian-kajian yang berbeda pendapat. Cuma memang ada kaifiat tidak boleh junub dengan istri pada waktu malamnya saat masuk liang lahat. Dalam kondisi normal dan ideal, memasukkannya itu dari arah kaki ke kepala, bukan dari samping. Nah, kita ini walaupun sering kali dari samping, begitu. Baik, itu yang perlu diperhatikan beberapa. Ada pertanyaan tentang mengkafani mayat?
yang pernah saya lihat jadi tinggal itu setelah kafani Pak Bob itu ingat bahwa yang wafat itu tidak pernah naik haji. Nah diminta haji ikramnya untuk diikutkan untuk kafan itu. Jadi double seperti itu ini gimana Ustaz? Tidak ada kesunahan untuk itu. Yang justru harus pakai kain ihram adalah mayit yang wafat ketika melaksanakan ihram. Maka kain ihramnya tidak boleh dilepas. Kalau kemudian entah itu sudah pernah umroh atau sudah haji, kain ihramnya sertakan untuk kafan, ya tidak ada larangan. Cuman tidak ada kesunahan untuk itu. Tidak ada kesunahan untuk itu. Kalau kadang-kadang kain ihram itu kalau untuk kafan tidak ngelapuk loh Pak. Paham maksudnya tidak ngelapuk itu? Tidak menutup sempurna. Biasanya cuma dijadikan alas saja, atau satu di bawah satu di atas, baru ditelapuk kain kafan. Kalau menyatakan itu ya boleh-boleh saja, tidak ada problem, tidak ada larangan terkait fikih terkait itu. Cuman juga tidak ada kesunahan dalam hal itu. Yang kemudian justru wajib dan harus itu bagi jenazah yang wafat karena berikhram, melaksanakan ihram, itu memang tidak boleh dilepas. Terus nggak perlu dimandikan, nggak perlu dikasih wangi-wangi ya kondisinya itu kemudian dimakamkan. Mafhum nggih? Ayo, Pak. Gimana caranya merawat jenazah yang meninggal sama yang dibuang dalam air dan juga jatuhan bangunan Nggih. Nggih. Bagaimana cara merawat jenazah? Baik, dalam kondisi tertentu jenazahnya. Satu, kalau itu tenggelam, misalkan dalam kondisi mayitnya itu masih utuh, artinya tidak bengkak, nggak karuan Pak, masih memungkinkan untuk dimandikan, ya tetap dimandikan dan tetap dikafani. Baik, sahid dan tidak itu kan yang tahu hanya Allah. Kemudian yang kemudian pangapunten, ada perintahnya secara tekstual, itu orang yang berikhram. Mafhum ya? Orang yang berikhram. Sekalipun orang yang wafat ketika sujud di masjid, misalkan pas sholat, itu kan penilaian manusia saja yang kemudian, oh insya Allah syahid. Tapi perawatan jenazahnya tetap ya dimandikan, ya dikafan. Tadi saya jelaskan orang meninggal kecelakaan, apa itu tidak syahid Ustaz? Itu kan penilaian manusia, tapi perawatan jenazahnya tetap dilaksanakan. Kalau masih memungkinkan, kemudian jenazahnya dimandikan, ya dimandikan. Kalau tidak, ya tidak, langsung dikafan, apapun bentuknya. Jelas gila? Nah, baik. Ada lagi? Iya. Posisi tempatnya itu harus tinggi atau di lantai? Tidak ada kaifiat itu. Di lantai monggo, di apa? Ambil monggo, silakan. Tidak ada problem tentang ketinggian mengkafan ini. Tidak. Oke, ibu-ibu ada yang tanya? Ini yang enak itu kalau praktek Pak, jadi paham betul bagaimana mengkafani, bagaimana baik, tidak ada? Cukup? Kalau cukup bisa saya akhiri ya? Baik, semoga bermanfaat dan
kita bisa tahu persis bagaimana kaifiyat memandikan dan mengkafani. Pangapunten, karena ini banyak disalahpahami di masyarakat kita. Oke, baik. Semoga bermanfaat ya ilmu yang kita pelajari. Nasrul minallahi fadlun qarib billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.